di sini saya kasih garis bawah. Nah, lalu untuk artinya apa? Ingat, kalau panjang seperti ini dan tidak ada partikel Y-nya, maka kita artikan dari belakang. Hujannya akan turun dengan kemungkinan 80%. Gitu. Biasanya kosakata seperti ini, kalimat seperti ini akan diucapkan atau muncul di Tenki Yoho, perkiraan cuaca. Nah, yang ketiga sekarang, Arashiga Kazuku. Arashiga Kazuku. Arashi ini adalah badai. Kalau minasan ada yang suka pop culture-nya Jepang, ada boyband namanya Arashi ya. Bapak umur 40-an kayaknya. Tapi kalau yang orang-orang lawas pasti suka. Selanjutnya ada Chikazuku. Chikai itu kan dekat. Tapi kalau Chikazuku artinya mendekat. Ini biasanya paling sering kita temui kalau di musim, di waktu Tsuyu, pergantian cuaca dari musim semi ke musim panas, dari haru ke natsu. Nah, yang paling kena dampak biasanya tempatnya Perapisang ya kan, daerah Kyushu biasanya. Karena Arashi banyak tuh, kena angin topan ya kan. Iya, betul Sensei. Nanti ada topan nomor berapa, nomor ini ya kan. Kalau yang atas mungkin nggak terlalu efek kayaknya. Apalagi Hokkaido nggak kayaknya. Nah, Arashi gak Chikazuku sendiri artinya adalah badainya mendekat. Gitu. Badainya mendekat. Selanjutnya di sini ada Kaminari ga Naru. Naru di sini bukan menjadi, tapi artinya adalah apa naru? Ada yang punya bayangan apa naru sih? Kaminari ga Naru. Apa naru? Ada Naru petir. ini artinya naru ini artinya berbunyi. Nah, Kaminari ini kan petir. Kaminari ga Naru artinya petirnya kalau saya bilang petirnya berbunyi nggak masuk sih Indonesia apa ya? Menyambar. Apa ada suara petirnya kamu bilangnya kita? Ini naru yang bunyian gitu kan, sama kayak naru. Betul. Kalau apa? Lonceng. Iya, lonceng, burung. Iya, betul. Kaminari ga Naru ya kan. Apa ya? Petirnya bersuara, muncul suara petir. Seperti itu. Ame ga hageshiku furu. Oke. Kalau ame ga furu kita tahu ya, turun hujan. Tapi kalau ame ga hageshiku furu, hageshiku itu adalah intens. Berarti hujannya turun dengan intens. Selain intens bisa kita artikan apa ya? Mungkin deras banget ya. Apalagi lagi-lagi daerah Kumamoto ke arah Saga atau Fukuoka itu, kalau sepengalaman saya kemarin naik tol itu pasti kalau udah terus nggak bisa kita mending berhenti, serem soalnya nggak kelihatan jalan. Daerah bawah itu rawan begituan. Oke, selanjutnya kita ke halaman kedua. Halaman kedua ada yang namanya Niji ga deru. Nah, Niji ini bukan jam 2 ya. Niji yang ini adalah pelangi. Pelangi. Ini artinya pelangi. Niji ga deru artinya apa? Pelanginya keluar. Kapan pelangi keluar? Setelah hujannya berhenti biasanya, seperti itu. Lanjut. Nomor 2. Shitsudo ga takai. Ya, shitsudo ini artinya adalah kelembapan. Shitsu itu lembab ya, do itu tingkat kelembapan. Kelembapannya tinggi. Kapan tingkat kelembapan tinggi di Jepang? Ayo, musim apa yuk? Dari haru, natsu, aki, fuyu, mana yang lembab? Natsu. Betul sekali, natsu ya. Apalagi semakin ke bawah semakin lembab. Kalau yang kelembapannya makin rendah, itu musim apa sih? Makin kering berarti. Fuyu. Betul sekali ya. Biasanya saking keringnya kulitnya sampai kering. Kalau nggak pakai pelembab, biasanya kulitnya retak. Udah kayak aspal mau pecah kulitnya. Iya. Oke.
Selanjutnya, tadi saya hapus dulu, nutupin. Nah, kuki ga kangsou suru. Kuki ini apa sih? Kuki ini udara, ya. Udaranya kering. Kuki ga kangsou suru. Ini yang baru kita bahas ya. Kalau udaranya kering itu kapan? Musim dingin. Minasang kayak Pratisang sama Finisang pernah nggak musim dingin tangannya kayak bengkak gitu? Belum, Sensei. Belum ya, jangan sampai. Kalau Finisang pernah kayak gitu? Cuman gatal-gatalnya Sensei. Nah itu, betul. Ada seperti itu, gatal-gatal. Yang penting nggak sampai bengkak lah. Karena kalau ada yang pemagang baru sampai Jepang, terus dia sampainya musim dingin, biasanya kaget tangannya sampai hitam lebam gitu, sampai bengkak gitu. Wow. Itu apa itu ya? Apakah itu frostbite? Saya nggak tahu sih. Apakah itu iritasi kulit, Sensei? Kalau nggak salah itu Jepangnya shimoyake bilangnya, tapi saya nggak tahu sih, saya nggak pernah ngalamin, nggak pernah cari tahu makanya. Saya suka dingin soalnya. Shimoyake. Iya, saya ski aja keringetan soalnya. Oke. Yoru ga akeru. Nah, ini nih. Yoru ga akeru. Yoru itu malam. Akeru ini, nah gini. Ini kalau kita telaah ya, akeru ini artinya sebenarnya bisa macam-macam. Akeru itu bisa dibilang buka. Contohnya kapan? Danjiki ake, buka puasa. Tapi kalau yoruga akeru, di sini kita artikan yorunya selesai. Yoruga akeru. Dari malam menjadi terang, berarti maksudnya pagi. Yoruga akeru, malamnya selesai. Setelah malam kan pagi. Jadi gitu. Yoruga akeru itu dengan kata lain, sudah malamnya selesai atau sudah pagi. Nah, seperti ini. Oke, terakhir untuk halaman ini, taiyo ga mabushi. Taiyo itu matahari. Kalau minasang selama ini ngertinya matahari itu hi, jangan itu ya. Hi itu lebih ke hari. Orang Jepang nangkepnya. Kalau kita bilang matahari yang di atas itu bilangnya taiyo. Taiyo ga mabushi. Mabushi itu silau, berarti mataharinya silau. Kapan sih matahari silau? Ketika cuacanya bagus, cerah, tidak ada awan, otomatis silau ya kan. Seperti itu. Iya. Nah, oke. Sekarang ada yang namanya higa shizumu. Oke. Higa shizumu. Ini sepaket ya, kita hafalkan sepaket. Shizumu sendiri artinya tenggelam, tapi kalau higa shizumu artinya matahari tenggelam. Ini sepaket. Ini kenapa bukan taiyo ga shizumu? Orang Jepang itu nyebutnya. Saya ngikut aja sih. Matahari. そうですね。 Matahari terbenam. Matahari terbenam atau tenggelam. Nah, ini. Selanjutnya ada yang namanya shiki. Shiki ga ada. Shiki ini apa sih? Shiki ini 4 musim. Ki-nya dari kisetsu, shi-nya dari 4. Ada 4 musim. Negara mana yang punya 4 musim? Yaitu Jepang. Negara-negara yang tidak di garis khatulistiwa harusnya 4 musim sih. Kalau yang di garis khatulistiwa kayak kita, ya cuman uki sama kangki ya. Cuman musim hujan sama musim panas sama musim hujan. Oke. Untuk yang ketiga, sawayaka na kisetsu ni naru. Sawayaka ini fresh ya, segar. Sawayaka na kisetsu ni naru. Menjadi musim yang segar sekali, yang fresh. Kira-kira musim apa? Fuyu. Semi. Ya, biasanya semi sih. Orang bilang semi. Kalau panas itu orang lemes, ya malas keluar semua. Nah, ini nih. Ini Indonesia sekali. Mushi atsui kisetsu ni naru. Mushi atsui itu panasnya panas lembab, ya lengket. Kalau di daerah tempat
saya yang kayak gitu Surabaya lengket sekali. Mushi atsui, atau mungkin yang di pesisir ya kan, panasnya panas-panas lembab itu sampai lengket di kulit ya kan. Beta-beta lengket namanya. Mushi atsui kisetsu ni naru, akan menjadi musim panas yang sangat lembab. Lembab sekali musim panasnya, nggak kering. Kalau Hokkaido musim panasnya kering, jadi nggak apa ya, nggak lengket, tapi nggak ada angin. Hidung sakit kalau buat nafas. Wow. Terakhir untuk halaman ini, Tsuyu ni hairu. Oke, Tsuyu itu adalah musim penghujan. Kalau sudah Tsuyu berarti pertanda peralihan dari musim semi ke musim panas. Gitu. Ini satu-satunya musim di mana dia nanggung. Ya sekarang ini Sensei Ya. lagi suyu. Oh iya ya. Akhir bulan soalnya kan. Oke. Kita selesai kayak Temio. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi. Ada 5 di sini ya. Di sini kita ada 3 orang. Oke. Kita pertama coba ke Rapti-san. Silakan. I tenki nanode. はい。いい天気なので、今日はサングラスがないと眩しい。 Betul sekali. I tenki nanode, kyou wa sunglasu ga nai to mabushii. Karena cuacanya bagus hari ini, kalau nggak pakai kacamata hitam. Silau. Silau, ya. Silau, betul sekali. Mabushii. Selanjutnya, nomor 2. Kita ke Shima-san. Silahkan. Ame no ato. Ame no ato, Yamato Yamano aida ni kirei ni. Ini pelangi ya nih. Apa tadi? Niji. Niji bukan sih? Oke. Niji. Hai, so desu ne. Niji. Kakata. Niji ga kakata. Wah, ini yang yang harus kita bahas nih. Minasan tahu nggak kakaru itu artinya apa? Memakan. Boleh. Ada yang gitu. Boleh, betul. Kakaru bisa kita artikan memakan. Oke, kakaru bisa kita artikan memakan. Tapi kakaru di sini artinya apa ya? Tergantung, terpasang. Jadi setelah hujan terpasang atau tergantung matahari, pelangi di antara gunung dan gunung. Jadi maksudnya itu gimana sih? Ketika pensil saya. Nah, ketika ada gunung ya kan. Terus setelah hujan itu kan ada kayak pelangi ini kan. Nah, maksudnya kakaru tuh gini. Jadi terpasang di gunung gitu. Ini kalau orang Jepang bilangnya gitu. Ya. Terpasang atau tergantung di antara gunung dan gunung. Oke. Yuk. Hai. Nah, ini. Oke, terima kasih untuk Shima-san. Sekarang kita nomor 3 ke Fini-san. Onegaishimasu. 今日は暑くなって気温も30度を超えるそうだ。 Oke, betul sekali. Tinggal bentuknya kita edit sedikit ya. Ini bentar, kok saya jadi lupa ya. Harusnya koeso sih. Oh ya, koeru ya. Koeru. Koeru soda. Nah, apa nih artinya? Hari ini karena panas. Suhunya melewati 30 derajat. Oke. Soda nih, soda. Soda apa sih ya? Soda itu artinya hampir ya, atau seakan-akan. Jadi ini, kyou wa atsuku natte ya kan, karena hari ini panas, suhunya kayaknya juga akan melewati 30 derajat gitu. Tapi ketika dia ngomong itu masih belum ya. Ketika dia ngomong dia belum. Cuman dia ngerasa, wah, ini kayaknya bakal lewat 30 derajat deh gitu. Oke, koeru soda. Terima kasih untuk Vini-san. Kita ke Prapti-san. Silahkan. Yomba, onegaishimasu. Hai. 日本には春と夏と秋と冬があって、なんかね、 Nah, ini. ini 4 musim kah? Betul. 四季が
はっきりしている。しています。 Oke, betul sekali. Shiki ga hakkiri shiteiru ya. Ini ingat kosakatanya shiki kayak upacara. Jadi di Jepang itu ada musim apa tuh? Semi, panas, Hujan. gugur, sama musim dingin ya. Shiki ga hakkiri shiteiru. Ada 4 musim yang jelas ya. Hakkiri shiteiru itu jelas. Oh iya, saya dengar-dengar katanya belahan bumi utara sama selatan itu musimnya kebalik. Ada yang tahu mungkin? Bumi selatan mana sih? Bumi selatan itu selatan Katulistiwa. Kayak contoh Australia. Kayaknya kalau saya nggak salah ingat, waktu-waktu segini tuh musim dingin mereka malah. Apa saya lupa? Salah ya? Belum tahu Kalau nggak berita salah itu sih. Nanti deh kita ke sana. Oke, Gobang. Shima-san. Oh, onegai shimasu. Tenki yo Yoho. で、よ雨が降る確率は20%。 Iya, betul sekali. 20%. Pasento dato iteita. Nah, artinya di ramalan cuaca hari ini katanya apa nih? Kemungkinan turun hujannya 20%. Ya, Kakuritsu? mungkin safe to say hampir nggak ada ya. Tapi siapa tahu ada dadakan. Kakuritsu apa sensei? Kurang lebih. Apa? Kakuritsu. Kakuritsu itu kemungkinan ya. Atau mungkin kita lebih tepatnya bilangnya bukan kemungkinan tapi ke persentase. Per ya kayaknya. Persentase. Jadi kakuritsu itu persentase hujan turun. Cuman 20% katanya. Kata siapa? Kata Tenki Yoho. Kata ramalan cuaca. Di Jepang itu akurat katanya ramalan cuacanya. Sedikit berbeda sama sini. Akurat sekali. Oke, minasang. Kurang lebih seperti ini untuk gohi-gohi pertama. Minasang shitsu arimasu ka? Tentang kosakata-kosakata yang 3 halaman awal ini. Nani ka arun desu ka? Nakattara tsuki yo shimasu yo. Kalau enggak kita lanjut. Ada sensei. Oke, gimana? Soal musim sensei. Kalau di Indonesia kan bukan nggak boleh pakai suyu ya sensei. Suyu katanya untuk Jepang doang ya. Apa itu pakainya sensei? Kalau musim hujan kayak Indonesia itu bilangnya uki ya. U sama ki. Uki. Kemarau. Kalau musim panasnya, kemaraunya tuh kanki bilangnya. Hai, ijo desu. Arigatou gozaimashita. Jadi kenapa sih kok bukan suyu? Karena suyu itu pendek. Sedangkan negara-negara yang cuman kayak Indonesia itu kan musim hujannya bisa lama banget ya kan? Iya. Sampai banjir. Padahal yang bikin banjir bukan hujannya. Iya sih. Tapi sampahnya. Oke. Kita lanjut ya minasang. Oke. Untuk subtema kedua hari ini adalah ciri. Ciri ini adalah geografi ya. Incinya tanah ya kan, geografi. Nah ini. Yang pertama di halaman ini adalah Tairiku kara toriga watatte kuru. Tairiku artinya adalah daratan atau benua ya. Tairiku kara toriga watatte kuru. Burungnya menyeberang dari daratan benua. Maksudnya gimana sih? Ini bayangkan minasang di Jepang. Jepang itu kan nggak nyambung sama benua manapun kan. Dia kepulauan sendiri kan, ya kan? Kayak gitu. Nah, makanya kalau orang Jepang bilang ada burung yang terbang dari arah kayak mungkin Cina, Korea, atau Rusia, mereka bilangnya tairiku, bilangnya dari benua. Dari daratan benua, nyebrang ke Jepang. Itu. Jadi, ini artinya burung
menyeberang dari daratan benua. Sama kayak Indonesia, kita kan nggak ikut nggak nyambung sama benua kan, pulaunya kan sendiri-sendiri. Jadi kalau Malaysia kan masih nyambung sama benua Asia yang satu. Selanjutnya ada Sabakuga Hirogaru. Oke, ini kalau penonton Naruto ya harusnya tahu Sabaku ini apa. Sabaku ini artinya gurun pasir. Ya. Kalau Hirogaru sendiri artinya adalah meluas. Sabakuga Hirogaru artinya gurun pasirnya meluas. Gimana nih yang kayak gitu kira-kira? Tahu nggak? Mesir Arab. Meluas ya Sabakunya, gurunnya. Saya nggak tahu juga sih. Di Jepang nggak ada gurun kan Sensei? Kayaknya enggak sih. Kurang tahu saya kalau Jepang. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Kazanga Baku Hatsu Suru. Kazanga Baku Hatsu Suru. Kazang ini artinya gunung berapi, maaf. Kalau gunung berapi nama gunung. Baku Hatsu Suru itu meledak. Ya. Baku Hatsu ini artinya meledak dan bisa digunakan untuk selain gunung, kayak bom meledak atau mungkin gas LPG-nya meledak. Apapun yang meledak itu pakai Baku Hatsu Suru. Berarti di sini Kazanga Baku Hatsu Suru artinya adalah gunung berapinya meledak. Ingat, bukan meletus ya, meledak. Kalau meletus itu nanti istilahnya ada sendiri. Ini meledak ya, meledak. Duar. Iya itu kan. Kalau yang meletusnya dari atas ini itu kan apa ya, meletus ya itu. Oke. Selanjutnya Kawaga Nagareru. Kawa ini sungai kita tahu ya. Kalau Nagareru artinya adalah mengalir. Kawaga Nagareru, sungainya mengalir. Mengalir kemana? Mengalir ke sungai biasanya. Yang terakhir Kawaga Afureru. Kawaga Afureru meluap ya. Afureru meluap. Kalau Kawaga Afureru, maka setelah itu apa yang terjadi? Biasanya banjir. Kapan seperti itu? Ketika musim penghujan. Mana tuh? Apa tadi? Suyu. Oh, suyu. Ini ngomongin Jepang dulu ya, Kalau ngomongin ngomongin Indonesia pakai uki. Kalau Indonesia mah nggak jelas musimnya. Iya. Oke. Untuk halaman kedua, subtema yang kedua. Takio Nagameru. Taki ini artinya air terjun, ya. Pernah ke Taki, minasang? Yang di Jepang terutama. Takio Nagameru. Taki. Gak ada Taki di Fukuoka Sensei. Aduh, sedih banget ya. Orang Aomori, gimana orang Aomori? Ada Taki? Adanya danau, Sensei. Oh, Mizumi. Oke. Mizumi ya, oke. Oke, kita kembali ke sini. Takio Nagameru. Artinya kita memandang air terjun. Bedakan ini dengan mimas. Ya, mimas itu cuma melihat. Tapi kalau Nagameru, itu ada unsur kita, menikmati gitu. Menikmati keindahannya gitu. Kayak Takio Nagameru kita lihat. Kita mandangin air terjun sambil menikmati gitu. Enaknya gitu, adem gitu kan. Sejuk. Itu Nagameru ya. Kalau cuma nonton TV, itu bukan Nagameru. Nonton TV bilangnya miru ya. Selanjutnya yang kedua, ini tempatnya Sang ada ya. Mizumi ni ukabu shima. Mizumi itu danau, ukabu itu mengapung, shima itu pulau. Pulau yang mengapung di danau. Ini kita bayangkan pulau yang berada di tengah-tengah danau. Kalau di Indonesia pulau apa? Ada di Sumateraan ya. Ada. Iya, ayo apa yo? Kerapu. Pulau Samosir. Iya. Oh iya, ini kan aslinya Sumatera ya? Sumatera. Betul sekali. Nah, itu berarti Mizumi ni ukabu shima. Jadi pulau yang mengapung di danau. Ini bukan mengapung beneran loh ya. Iya. Kan pulau nggak mengapung. Pulau kan daratan juga. Oke. Toka ini sumo. Toka itu apa sih? Kita Nogyo ya. Nogyo ga sakangna chiiki. Nah, ini nih. Nogyo ga sakangna chiiki.
Nogyo ini pertanian ya, ini bukan prapisang dan bukan finisang. Sakangna Ciiki. Ciiki ini daerah. Tapi kalau sakang itu apa sih? Oke. Jadi kalau kita ngomongin sakang, mungkin yang sudah pernah ketemu kosakata ini tahu, tapi sakang itu artinya apa ya? Indonesia ya. Bentar, saya mikir Indonesia ini. Kayak apa ya? Subur atau makmur. Jadi daerah yang subur atau makmur untuk subur sih. Daerah yang subur untuk saya salah. Daerah yang pertaniannya makmur. Iya, daerah yang pertaniannya makmur. Sakang itu lebih ke arah makmur, kayak sukses gitu loh, kayak daerahnya wah, dia apa ya? Daerahnya berhasil pertaniannya itu. Kalau di Indonesia mana? Daerah yang pertaniannya berhasil. Yang maju, yang kaya gitu. Ada nggak? Sukabumi. Sukabumi ya? Iya. Oke. Daerah yang pertaniannya subur makmur ya. Selanjutnya, untuk yang keempat, Tokai ini Tumu. Tokai ini kota ya. Kalau Minasang ada yang tinggalnya di tengah kota, berarti itu Minasang. Contoh di Fukuoka ya kan, di apa contohnya? Saya lupa stasiun Fukuoka yang besar itu. Apa tuh namanya? Kokura. Stasiun utamanya Fukuoka apa? Kokuraeki. Sensei. Selanjutnya Hakata Eki. depannya H. Oh iya, Hakata, ya Allah, dekat Hakata itu kan Tokai sekali gitu ya kan, tengah kota sekali gitu. Yes. Hakata Eki, tengah kota. Nah, lawannya Tokai ni Sumu ada yang namanya Chiho ni Sumu. Kalau Tokai itu apa namanya kota, kalau Chiho itu artinya bisa dua, bisa wilayah atau desa pedesaan, ya, pinggiran. Ya, kayak Minasang Manggang mungkin ada yang apa rata-rata berdomisili atau tinggal di pinggiran ya kan. Tapi kalau yang magangnya di Tokyo ya otomatis di kota sih. Magangnya di Tokyo tapi gajinya 50.000 sebulan, itu pun sekamar 2 orang. Wah. Mantap. Oke, kita ke sini. Tokyo wo hanareru. Ini harus kita bahas nih. Tokyo itu sama Furusato, ini artinya sama ya. Dia sama-sama kampung halaman. Sama. Sekarang kita bahas hanareru. Hanareru artinya terpisah. Hanareru terpisah oleh jarak, ya kan? Contohnya. Nah, tapi di sini ada Kokyo wo hanareru. Kokyo wo hanareru itu artinya bukan terpisah dari kampung halaman. Loh, kok hilang? Dari kampung halaman, tapi artinya kita keluar dari kampung halaman, atau dengan kata lain singkatnya kita merantau. Gitu. Jadi Kokyo hanareru itu artinya bukan terpisah dari kampung halaman, tapi mengarah ke keluar dari kampung halaman, atau dengan kata lain merantau. Saya jadi ingat lagu di internet yang apa, kalau mau mudik kemarin sering diputer, ada gambarnya peta itu. Lagu mana ya? Lagu Sumatera kayaknya. Oke, kampung halaman dan terpisah. Terakhir, Furusato ga Natsukashi. Natsukashi itu artinya nostalgic ya. Nostalgic apa ya? Gini, kalau Furusato ga Natsukashi ini biasanya kita artikan seperti ini. Omoidasu? Sepaket ya prapisan kita ngafalinya. Furusato ga Natsukashi. Artinya apa sih? Artinya kangen sama kampung halaman gitu. Jangan diartikan sendiri-sendiri. Artikan jadi satu.
Itu. Teringat kampung halaman, berarti kangen sama kampung halaman. Seperti itu. Kasih kunai. Oh, nggak kangen sama rumah? Enggak sih. Enak Jepang ya, apa-apa enak di Jepang. Oke. Ini ya untuk kosakatanya hari ini sampai sini. Nah, sekarang kita cek nih minasang. Yatte miyou. Sono titik-titik wa fukasaga 200 meter aru. To yu. Fini-san, silakan nomor 1. その都会は Tokai wa 深さが200メートルあるという。 Oke. Sekarang kita bahas fukasa. Apa fukasa? Dalam. 深さapa sensei? Nah, kalau fukai itu kan dalam. Kalau fukasa itu artinya kedalaman. Kedalaman berarti Apa? Mizumi. Betul sekali. Mizumi ya. Mizumi. Hai, so desu. Ingat ya, ketika nanti menulis Mizumi, jangan sampai nulisnya seperti ini. Bukan ini ya Mizumi ya. Ini Mizu sama Umi, tapi Mizumi kanjinya sendiri. Ntar takutnya apa? Oh, Mizumi, ya kan air sama laut. Ya, iya sih Mizumi, tapi bukan itu. Nah, artinya apa sih? Artinya danau itu punya kedalaman berapa? 200 meter. Iya, 200 meter, betul sekali. Oke, next. Kita ke Prapti-san, silakan. はい、このまま雨が降り続けると川の水が banjir. Kamu shirimasen. Nan desu ka ne? Ya, apa itu? Sebelum banjir ngapain? Kawa ga afureru. Betul sekali, afureru kamoshirenai. Artinya, kalau hujannya gak turun berkelanjutan seperti ini, kemungkinan gak terjadi banjir. Nah, kemungkinan air sungainya akan meluap. Air sungainya akan meluap ya, seperti itu. Oke, Rati-san, hai, nice. Ja, Shima-san, saikin wa onegai shimasu. 最近は何々よりもう田舎に住みたいという人もいる。Ini kayaknya Tokai ya sensei. Jadi belakangan daripada tinggal di kota, banyak di ini ada orang yang mau tinggal di desa. Betul sekali. Ada orang yang ingin tinggal di desa. Siapakah dia? Orang-orang yang anak sama kota. Biasanya makin nambah umur, makin nambah tinggal di desa. So desu ne. Oke. 4. Fini-san lagi. Onegai shimasu. Nihon wa 日本は何々が多い国なので温泉も多い。 apa itu? Kazang. Betul sekali. Kazang. Hai, so desu. Jepang karena banyak di Jepang karena negara banyak gunung berapi. Pemandian air panasnya pun banyak. Betul sekali. Ya, jadi karena Jepang adalah negara yang banyak gunung berapinya, maka onsennya pun juga banyak. Contohnya, daerah di Jepang yang banyak onsen. Ayo, ingat gak mana? Yang terkenal. Di Kyushu. Beppu. Betul sekali. Beppu ya. Dia saking banyaknya onsen, setiap rumah itu punya onsen natural. Iya, sampai di jalan ada uap-uapnya gitu. Ngeri. Kalau Indonesia yang banyak mana? Banyak onsennya, air panasnya. Mungkin dekat tempat tinggal Minasang? Cipari. Oke. Dekat saya Cipari sih. Oke. Kalau Shimasang sama Finisang? Nggak ada sensei. Nggak ada. Aku ada sensei, tapi nggak banyak. Tapi ada ya natural ya? Ada. Ini yang jadi inceran orang nih kalau turis.
Iya, buat yang ini penyakit Hai. gatal-gatal itu ya, Sensei. Nah, itu. Oke. Kita ke 5 sekarang. Silakan. Prapisan. Hai. Koron busu ga mitsukeru mai kara Amerika nani-nani ni wa hito ga sunde ita. Amerika nan desu ka ne? Amerika itu nama apa? Negara Amerika Kuni. Benua ya, Sensei? Bukan, satunya yang besar. Benua. Bu. Apa tadi benua tadi? Ta? Yang burung nyebrang tadi apa? Burung nyebrang tadi? Oh iya. Wataru. Dari mana nyebrangnya? Taiyo ya, Sensei? Tairiku. Tairiku niwa hito ga sundeita ya. Artinya masih sebelum Columbus menemukan apa itu? Menemukan Columbus. Sebelum menemukan orang yang tinggal di benua Amerika. Menemukan apa, Sensei? Nah, gini. Jadi sebelum Columbus menemukan ya, di benua Amerika sudah ada orang yang tinggal. Columbus itu siapa, Sensei? Jadi sebelum ditemukan oleh Columbus. Columbus siapa Columbus? Nggak kenal, Sensei. Benua gitu nggak, Sensei? Iya, jadi dia nemuin benua Amerika gitu. Terus orang lokal sana disebutnya Indian dan padahal bukan orang India. Oke, selanjutnya nomor 6 kita ke Shima-san, silahkan. Watashi no machi wa nani-nani ga sankade yasai ya kudamono ga totemo oishii to. Oke. Ini yang tadi yang berhubungan sama agriculture ya. Betul. Thank you. Hai, so desu. No, kyo. Di kota saya karena pertaniannya subur, jadi Indonesia banget nih, nanam batu aja tumbuh. Ya saya seperti sayur, buah itu mau oishi juga enak. Totemo oishi tokoro. Oishi tokoro. Kelihatan enak. Tokoro apa tokoro? Tempat bukan, Sensei itu. Betul. Tapi oishi tokoro. Nah, ini karena kota saya pertaniannya subur, jadi kota saya ini adalah tempat yang sayur sama buah-buahannya sangat enak. Gitu. Tokoro ini mengarah kemana? Mengarah ke Watashi no Machi. Jadi karena kota saya ini pertaniannya subur, dia adalah tempat di mana sayur sama buah-buahannya sangat enak. Wah, itu. Kalau di daerah tempat Minasang, dekat sama tempat Minasang, ada nggak yang pertaniannya bagus, terkenal gitu? Ada, Sensei, anggur sama jeruk. Mana tuh? Dekat rumah sakit, Sensei, ada pertanian anggur. Oh, di Jepang maksudnya? Iya. Indonesia dulu, nggak apa-apa. Iya, siap. Oke, nah sekarang kita ke Kotoba Ichirang, daftar kosakata. Ini nih, ingat nggak nih kosakata? Fini-san, apa nih? Yong. Suhu udara. Oke, betul sekali. Koeru, Rafi-san. Koeru. Nangka ne. Itu Fini-san ya, Sensei? Yang tadi koeru. Bukan. Koeru Prapi-san. Atau nih. Oh iya. Melewati atau melampaui. Oke. Shima-san, pasento.
gampang. Finisang, kakuritsu. Aduh. Kakuritsu tadi apa ya, Sensei? Bentar, Sensei. Ini hubungannya sama ini. Lupa. Tadi kan nanya. Nggak berhenti. Iya. Iya, Prapisang tanya tadi. Apa tuh? Tepat. Iya. Dengan Tenkin Doho tadi ya, Sensei, hubungannya. Betul. Tapi lupa. Kuritsu. Presentase. Betul. Apa tuh? Persentase kemungkinan. Iya, persentase atau kemungkinan ya. Oke, betul sekali. Sekarang kita ke Arashi. Siapa nih? Prapisang, silahkan. Angin topan sih. Oke, angin topan, badai ya. Arashi idol. Hai. Syahid. Kalau Chikazuku, Shimasang? Chikazuku itu mendekat bukan sih? Betul sekali, mendekat ya. Kalau Kaminari, Finisang? Petir, betul sekali. Hageshi, Prapisang? Hageshi te nan desu ka ne? Hageshi. Hujannya Hageshi. Hujannya Intense. betul sekali. Niji, Shimasang? Niji, pelangi. Betul sekali. Shitsudo, Finisang? Shitsudo, kelembapan. Betul. Kangso, Prapisang? Kangso te nan desu ka ne? Lawannya ini. Shitsudo tadi apa sih? Tuh ya. Shitsudo Oh itu ya, lembab kering sensei. Betul, kalau Kangso itu kering. Oke, Akeru, Shimasang? Tadi kalau dipasangkan sama yang Yoruga Akeru menjadi pagi. Malamnya betul habis. sekali, menjadi pagi ya. Kalau sama Yuru, kalau Akeru sendiri artinya macam-macam soalnya, tergantung depannya apa. Oke, Taiyo, Finisang. Matahari. Oke, Prapisang, Mabushi. Silau, sensei. Oke, apa yang silau? Matahari taiyo Ini. ga mabushi. Oke. Yes. Shimasang, Shizumu. Shizumu te nan desu ka ne? Apa sensei? Turun. Iya. Mataharinya tenggelam. Iya, tenggelam atau terbenam ya. Betul sekali. Shiki sekarang. Finisang. 4 musim. 4 musim, betul. Sawayaka, Prapisang. LPK Sawayaka. Apa ya? Oh ya, segar. Segar, betul sekali. Mushi Atsui, Shimasang. Segar. Hot. Panas banget. Mushi Atsui panasnya panas lembab ya. Hai. Panas lembab. Oke, Tsuyu, Finisang. Suyu hujan. Oh, Oke, betul. Hujan ya. Nah, yang ini sekarang. Prapisang, silahkan. Tairiku. Belum muncul sensei. Hai, baru muncul. Hai. Tairiku. Ini tadi yang negara Tairiku. Apa yo? Tairiku. Kan ya. Sebentar sensei. Tairiku. Tairiku. Amerika tadi apa? Kota, ibu kota. Sensei. Benua. Iya, baik. Benua ya. Benua atau daratan. Oke, sahabatku, Shimasang. Benua. yang sampai mana sensei tadi? Ini, sahabatku. Sabar. Gurun. Oh, yang tadi ya, yang apa namanya desert. Panas. Desert ya, gurun pasir. Finisang, silahkan. Hirogaru. Meluas. Betul sekali, meluas. Kazan, Prapisang. Gunung berapi. Betul. Bakuhatsu, Shimasang. Meledak. Oke. Nagareru, Finisang. Nagareru. Mengalir. Betul. Afureru, Prapisang. Meluap. Mizuga Fureru. Oke, meluap.
Oke, betul sekali. Taki, Shimasa. Air terjun sih. Betul. Finisang, Nagameru. Nagameru, memandang. Iya. Mizuumi, Prapisan. Tikus, danau, sensei. Oke, dan Ukabu, Shimasang. Yang tadi mengapung. Betul sekali, mengapung ya. Nongyo, Finisang. Tanian. Oke, Chiiki, Prapisang. Geografi. Oke, Tokai, Shimasang. Peta. Chiho, Finisang. Chiho, daerah. Oke. Desaan. Oke, Tokyo, Prapisang. Apa ya, Kokyo? Sama aja kayak daerah. Kampung halaman, sensei. Tokyo, kampung halaman, betul sekali. Hanareru, Shimasang. Yang mana tadi sensei? Hanareru. Iya. Hanareru terpisah. Betul, terpisah. Kalau Furusato, Finisang. Kampung halaman. Iya, ini sama kayak ini ya. Ini sama mereka. Natsukashi, Prapisang. Kuniga Natsukashi kunai. Kangen. Iya, Natsukashi itu nostalgic ya. Ngangenin. Nostalgic. Kangen ya. Nostalgia, aduh. Kangen rumah lah. Natsukashi kunai. Gak boleh gitu dong. Oke. Kita ke Rengshu ya. Tadashi ho erabinasai. Silahkan pilih yang paling benar. Oke, kita berempat ya. Satu, saya coba dulu. Sorani aisukrimu no yona kumo ga. Nah, ini. Ini jawabannya adalah bukan deiru. Jadi di langit mengambang awan yang kumu ya, awan yang bentuknya seperti ice cream. Itu. Nomor 2, silahkan Shimasang, Suyuga. Betul sekali. Akete, Yato. Oke, jadi akete ini selesai ya. Suyuga akete ya kan. Musim hujannya selesai, akhirnya tibalah musim panas. Finisang, Sambang. Kaminariga, Nari Iega, Ajinata. Yang sensei. Betul. Kaminariga, Meledak. ini lebih ke Ojite sih. Ini ke Ojite ya. Jadi petirnya turun, terus rumahnya jadi Kebakaran. iya, kebakaran. Jadi kalau Jepang itu istilahnya bukan kaminarinya meletus ya, kaminarinya meledak ya. Kaminarinya turun, menyambar itu Ojite. Kan turun. Oke, terima kasih. Nomor 4, Prapisang. Hai. Yuki ga 激しく降っているので、外に出ると危険だ。 Oke, betul sekali. Hageshiku ya, karena saljunya. Karena turun saljunya dengan nageshiku. Dengan nageshiku. Dengan intens. Alhasil nggak bisa keluar. Pergi keluar. Kalau keluar bahaya. Kalau keluar? Iya, kalau keluar bahaya. Betul sekali. Oh, intens. Ya, terima kasih. Gobang, Arashi. Silahkan, Shimasang. Yang B, sensei yang mengumade. Fotonista. Oke. Jadi sampai Arashinya berhenti, saya memutuskan untuk berada di dalam rumah. Ya, ingat seperti apa ya? Yuki, Ame, Arashi berhentinya tuh bukan Tomaru, tapi berhentinya pakai Yamu. Ya, reda. Jadi berhenti dalam artinya dia reda. Nah, gini, reda ya. Sampai reda, saya memutuskan untuk berada di dalam rumah. Oke, lanjut.
Nah, nomor 2 nih. Nomor 2, silahkan dicari. Ini yang betul, ini yang mirip kosakatanya apa sih, minasang? Nah, silahkan dibaca. Sekarang ini jatahnya. Nomor 1, finisang. Nomor 2, praktisang. Nomor 3, simasang. Silahkan dicari dulu. Bentar ya, saya toilet ya. Shimashita. Owari deshita. Oke, gimana nih? Apakah sudah mendapatkan pencerahan, minasang? Sudah, Sensei. Kalau gitu silahkan dari finisang. Ukiga. Kanso steiru kara kaji ni wa chui shinai to ne. Oke, betul sekali. Uki ga kanso shiteiru kara kaji ni wa chui shinai to ne. Karena udaranya kering, harus waspada terhadap kebakaran. Nah, yang B ngomong, uki ga kawaiteru toki wa kaji ga okori yasui karane. Jadi kalau udaranya kering, itu lebih mudah terjadi kebakaran. Betul, ya. Makanya jangan sampai kering. Kalau mungkin di rumah ada yang keluarga atau sekitarnya sering bakar sampah, pasti kering kan, nggak mungkin basah. Biar lebih mudah dibakar. Nah, itu. Oke, betul sekali. Finisang, terima kasih. Kita ke Praktisang, silakan. Hai. Ya, 今日は湿度が高くて暑いですね。今日は蒸し暑いですね。 Betul sekali. Mushi atsui desu ne. Nah, ini apa nih artinya? Iya, gitu. Aduh, gitu. Jadi iya tuh kayaknya panjang petang. Iya. Iya tuh kayak gitu ya, Sensei. Hari ini ya kan, kelembapannya tinggi banget, panas. Yang B ngomong, iya ya, hari ini Emang panas. lembab, panasnya panas lembab, iya. Beto. Oke, terima kasih untuk Praktisang. Kita ke Shimasang. Sambang, onegaishimasu. 台風が東京の近くまで来ているらしいよ。台風がini tadi mendekat Chikazuku ya ini. Hai. Chikazuku ya, Sensei. Chikazuku. Oke, jadi apa namanya, artinya gimana nih? Suku, tapi kalau jadi T-nya gimana?
tidak, maksudnya yang itu. Chicago Tei Tero. Ini. Chikazuite. Oh, Chikazuite. Chikazui. Nah, ini. Chikazuite iru kara. Konnani. Chikazuite kara konnani ame to kaze ga tsuyoi datta ne. Jadi mana tadi? Rashi. Angin topan ya. Betul. Topan dari Tokyo. Nah, ini angin topannya Rashi ya kan. Sepertinya atau kelihatannya sedang mendekat sampai Tokyo. Iya, sampai Tokyo. Jadi Yang bingung ngomong. Oke. Taifu ga chikazuite iru kara onnani ame to kaze ga tsuyoin da ne. Jadi karena taifunya sedang mendekat, hujan sama anginnya jadi kenceng. Nah, ini minasang di Jepang. Pernah nggak ngalamin seperti ini? Jadi ketika taifunya deket, maka angin sama hujannya juga makin kencang, makin deras, nggak jelas. Pernah sensei. Alasi libur. Ini yang serem sih kalau sering. Oke, terima kasih Minasang. Kita lanjut ke 456. Masih dengan susunan yang sama. Pertama kita Finisang, 2 Pratisang, terakhir kita ke Shimasang. Silahkan dicoba dulu. Oke, silahkan dicek dulu. 1 menit cukup lah. Hai. Oke. Finisang, ii desu ka? ii desu sensei. Oke, ja, dozo 4番。大学に入った時に、東京を出てから一度も帰ったことがないんです。そうなんですか。ふるさとに帰ってみたいですか？ Oke, furusato ni kaete mitai desu ka? Oke, betul sekali ya. Furusato, kampung halaman. Furusato. Oke, jadi sejak saya masuk universitas, saya keluar dari kampung halaman dan sekalipun berulang. Gitu ya. Pengen coba pulang kah ke kampung halaman? Ini mungkin ada yang enggak, ada yang iya. Oke, terima kasih. Kobang, Prapisang. Hai. 太陽が海に沈むところはとても綺麗だったよね。日が沈むところを見たんだね。太陽です。太陽。はい、太陽です。太陽が海に沈むところは、tempat matahari terbenam di laut itu sangat indah ya. Saat di mana tokoro ini saat ya, bukan tokoro tempat. Mohon maaf. Tokoro di sini saat. Saat di mana matahari terbenam di lautan itu sangat indah ya, gitu. Wah, higa shizumu tokoro mitanda nih ya kan. Wah, berarti Anda melihat saat-saat mataharinya terbenam. Gitu. Wow. Minasang pernah nggak di luar sampai momen di mana Minasang memperhatikan kalau noleh sebelah kanan itu masih terang, kalau noleh sebelah kiri itu udah gelap. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau di Jepang mungkin nanti sempet-sempetin kayak gitu. Oke, terima kasih. Pratisang. Kita ke nomor 6, Shimasang. Ini aja. Tuh. 昨日までは暑かったけど、今日は風も涼しくて、気持ちいいね。本当？今日は風
ekspresinya.爽やか. Betul sekali ya. Ushiku te kimochi ii ne. Wah, sampai kemarin panas sih, tapi kok hari ini anginnya apa ya, sejuk dan seger gitu kan, kimochi ya kan, enak gitu rasanya. Honto. Nah, ini hontonya bukan honto, tapi honto iya sama gitu kan, serius nih, bener-bener gitu. Jadi yang B itu hontonya honto mengiyakan yang A. Honto. Kyo wa kaze ga sawayaka nih. Wah, iya beneran ya, hari ini anginnya fresh, seger. Nah, gitu. Indonesia kapan ada angin segar? Kita tak tahu. Oke, kita ke sini. Masih dengan susunan yang sama, tapi di sini kita harus milih mana yang masuk dengan nomor-nomor yang benar. Ada kakuritsu, bakuhatsu, sama sabaku. Silakan, Bini-sang, Prati-sang, Shima-sang. Dicek dulu. 1 menit. Hai. Oke. Bini-sang, silakan. Sonoshima wa? その島は火山が爆発してできた島だ。 Oke, betul sekali. Bakuhatsu shite dekita shima da. Apa nih artinya? Pulau itu adalah pulau. Pulau itu adalah pulau gunung berapi. Nah, gini. Setelah wa, kita ke belakang. Pulau itu adalah pulau yang terjadi karena ledakan gunung berapi. Ledakan gunung. sekali. Ledakan gunung berapi udah betul seperti itu. Jadi pulau ini terbuat ya, jadi tercipta karena ledakan gunung berapi. Betul sekali. Prati-san, silahkan. Nomor 2. はい。水がなければ砂漠で生きていくとこはできないです。 Betul sekali. C ya, sabaku artinya kalau tidak ada air. Gurun pasir. Kalau tidak ada air, tidak bisa hidup di gurun pasir. Betul sekali. Kalau nggak ada air nggak bisa hidup di gurun pasir. Oke, sisanya tinggal Shima-sang. Kyo wa? 今日は空に雲が全然ないから雨が降る確率は低いと思う。 Iya, betul sekali. Artinya karena Karena hari ini awan di langit hampir tidak ada, jadi kemungkinan hujan turun itu sangat rendah menurutku. iya, betul sekali ya. Nah, tapi di sini bukan hampir nggak ada, tapi tidak ada sama sekali karena zeng-zeng. Zeng-zeng itu sama sekali tidak ada. Zeng-zeng. Oke, sama ya, masih Bini-sang, Prati-sang, Shima-sang. Kita coba yuk. 1 menit. Apa nih kira-kira? Yamanoshitani. Pelan-pelan. Langsung. Oke, silakan. Yamanoshitani wa Okinamori ga nagamete itta. Partikelnya enggak. Kalau Nagamete itu partikelnya O. Ya. Langsung ketemu jawaban. Ini yang C ya, Minasang ya. Oh, Hirogate. Ita. Jadi ini di bawah gunung apa sih Hirogate? Ada hutan yang gede, yang meluas ya, gitu. Jadi semakin luas hutannya di bawah gunung. Oke, terima kasih Bini-sang. Kita ke Prati-sang, silahkan dicoba. Hai, sensei. Nagamete apa ya, sensei? Saya lupa, sensei. Nagamete apa Minasang? Nagamete itu Meluap.
memandang. Oh, memandang. Baik. Hai. 2番、電車に乗って窓から外の景色を眺めていた。 Betul sekali. Menaiki Artinya, kendaraan, naik kereta dan melihat pemandangan dari jendela, melihat pemandangan dari jendela keluar. Melihat pemandangan dari jendela. Ini melihat pemandangan luar dari jendela. Oh iya. Itu memandang pemandangan luar dari jendela. Ya, oke. Terima kasih. Prapisang, kita ke Shimasang. Sekarang silahkan nomor 3. Hai Sensei, gomenasai. Kyoto, Osaka ni kilo ijo hanarete iru. Iya, betul sekali ya. Hanarete iru. Betul sekali. Nah, apa nih maksudnya? Jadi, Tokyo sama Osaka terpisah lebih dari 400 kilo. Gitu. Wow. Lumayan jauh nih. Oke, Minasang, halaman berikutnya masih dengan soal yang seperti ini. Waduh. Ini kita mencocokkan. Oke. Siap sih, Masang. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Kita mencocokkan ya. Kira-kira kata-kata yang cocok sama ini apa sih? Ini sama. Nomor 1, kawaga apa yang cocok? Dari Nagareru. Ini ya, sini. Nah, kawaga nagareru. Oke, boleh. Pratisang. Yukiga? Furu. C desu. Oke, Yukiga furu ya. Kalau apa namanya untuk Minisang Toraga. Hareru. Iya, Toraga hareru ya, betul sekali. Nomor 4, silahkan. Pratisang. Hai. Taifuga. Taiyo ga kuru desu. Hai. Iya, Desu. Taifuga kuru. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. 2. Nomor 2, silahkan. Finisang lagi. Kiong. Ini ya, yang kanan ya. Kiong ga. Sagar. Apa suhunya? Suhunya turun. Betul, yang ini. Sagar. Iya, sagar. Prapisang, taki ga. Takiって何ですかね。itu terjun. Hai. Taki ga ochiru. Betul sekali. Desu. Taki ga ochiru. Kaze ga. Finisang. Kaze ga fuku. Betul sekali. Terakhir, Prapisang. Hai. Taiyo ga shizumu. Tenggelam. Shizumu tenggelam ya. Jadi suhunya turun. Terus apa namanya? Air terjunnya Ochiru di sini maksudnya apa ya? Yang mengalir ke bawah dia. Kalau kaze ga fuku, anginnya berhembus. Kalau Taiyo ga shizumu, mataharinya terbenam. Kaminari ga naru. Iya, kaminari ga naru ya. Prapisang mizu umi ga afureru mi desu. Afureru niji ga tadi Prapisang, ini Finisang ya. Niji ga deru. Oke, terakhir Prapisang yoru ga akeru desu. Yoru ga akeru desu. Malamnya selesai menjadi pagi. Gitu. Ini kurang lebih seperti ini ya untuk kosakata seperti ini. Ini sepaket biasanya. Jadi minasang hafalinya juga sepaket. Nah, terakhir untuk halaman terakhir seperti ini biasa. Ini nih.
Oke. Silakan. Ini finisang, ini praptisang, ini finisang, ini juga finisang, ini praptisang, ini panjang. Ini praptisang sama praptisang, ini finisang, ini praptisang, ini finisang. Mantap. Seperti ini. Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Santai. Kita masih banyak. Ush. Jangan-jangan ini soal terakhir. Iya, kan soal terakhir. Biasa seperti ini soal terakhir. Pasti mengisi bagian yang rupa. Ayo nih yuk, pelan-pelan yuk. Bisa kalau siap silahkan dibaca. Watashi no. Pelan-pelan aja. Watashi no koki wa Mm-mm. Shizuoka ken no Iya. Shizuoka ken no Hamamatsu to iu tokoro desu. Oke, tempat kampung halaman saya adalah Hamamatsu ya, dia di prefektur Shizuoka. Selanjutnya, Prapisang Hamamatsu no Mawari wa はい。浜松の周りは工業がとても盛んな地方で、スズキやヤマハといった有名な会社があって、工場がたくさんあります。 Oke, jadi di sekitar Hamamatsu itu apa namanya? Apa ya? Jadi sangat makmur industrinya. Makanya ada kayak Suzuki, Yamaha, ya. Ada pabrik-pabrik dari perusahaan terkenal. Nomor 3, Finisang. 地域の町ですけど、静岡県では一番大きいまで、私は高校東海だと思っています。 Oke. Nah, sekarang untuk Ci-nya ini Chiho ya. Chiho sensei. Betul sekali, ini Chiho. Kenapa kok Chiho? Daerah maksudnya ya. Saya salah yang ini ya, mohon maaf. Prapisang ini yang Ci-iki ya. Cici. Ci-iki, Sakangna Ci-iki. Ini yang Chiho. Sama selanjutnya tadi Tokai. Baik. Jadi apa namanya? Mana tadi? Ini kota pinggiran sih. Daerah Chiho itu pinggiran ya, kota pinggiran. Tapi di Shizuoka Ken, di prefektur Shizuoka, ini yang paling gede kotanya. Jadi menurut saya lumayan kota sih gitu. Selanjutnya, Prapisang silahkan. Sonna. はい。そんな浜松には浜名湖という湖もあります。 Betul sekali. Mizumi mo arimasu. Jadi di Hamamatsu juga ada danau yang namanya Danau Hamanako. Itu danau ya, Hamanako itu Danau Hamana. Selanjutnya masih Prapisang, silahkan dibaca. はい。うなぎ Unagi. kambing うなぎという美味しい魚が取れることで有名です。 Oke, jadi dia terkenal karena kita bisa ngambil sakana yang namanya unagi atau sidat ya. Selanjutnya masih Prapisang, Watashi mo. はい。私も子供の頃はよくうなぎを食べましたが、浜松を何ですかね。何々からはあまり食べていないので、たまにうなぎを食べていると何々気分になります。 Oke, ini Hanarete ya. Hanarete, yang ini Natsukashi.
Jadi saya juga sejak sejak kecil ya, masih anak-anak, saya sering makan unagi. Tapi sejak saya pergi dari Hamamatsu Hanarete ya kan, merantau pergi dari Hamamatsu, saya jarang makan. Terus kadang-kadang kalau saya ketika lagi makan unagi, saya jadi kangen. Kangen sama siapa? Kangen sama Hamamatsu. kampungnya dia. Gitu. Selanjutnya Finisang, Hamanako ni wa. Hamanako ni wa okina hasi ga atte mizumi ni Kagoshima ni wataru koto ga dekimasu. Oke, betul sekali. Ukabu ya. Jadi di Hamanako atau Danau Hamana ada juga jembatan yang besar. Terus di danaunya itu ada pulau yang mengapung, ya kan? Di mana kita bisa nyebrang di sana. Lewat mana? Lewat jembatan yang besar tadi. Oke, para pisang silahkan. Koteru ni wa. はい。島じゃないですかね。島にはホテルがあって、湖に日が染めるところを、 Nah, stop. Oke. Shizumu ya. Kan matahari. Matahari Shizumu gitu. Shizumu tokoro o terakhir ke Finisang. Shizumu tokoro o nagameru nagara gohan o tabererarun desu yo. Oke, ini nagame ya. Nagame saja. Kan bentuk nagara. Nagame nagara ya kan, sambil memandang matahari terbenam di danau, bisa makan malam gitu. Jadi gini, di danau Hamana ini kan tengah-tengahnya ada pulau yang mengambang. Terus di pulaunya ini ada hotel. Nah, kita kalau nginep di hotel itu, kita bisa makan dinner sambil melihat matahari terbenam. Nah, itu. Wow. Silahkan jadikan tujuan nanti liburan ya kan. Dan kalau bisa jangan musim panas. Mending enaknya musim gugur sih. Nanti ada momiji merah-merah, oranye-oranye itu kan enak. Itu nggak terlalu panas tapi belum sedingin musim dingin. Nah, Berarti sekarang Kak Sensei. Bukan ya Sensei. Sekarang langsung. Musim semi. Saya jamin enak kok. Kalau musim dingin jangan. Mengkerut nanti. Ya langsung keriput semua kan.